Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum, semester 2. Di pertemuan ke-6 ini dalam mata kuliah Hukum Pidana, saya akan mencoba menjelaskan tentang metode pembaruan KUHP. Baik, di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama evolusi atau evolusionis, yang kedua adalah kompromis, dan yang ketiga adalah global. Saya akan mencoba menjelaskan tentang evolusi atau evolusionis. Evolusi ini adalah pembaruan KUHP yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ini merubah pasal 542 KUHP dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis. Pasal 303 bis ini artinya yang kedua kali dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, maka segala macam bentuk perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Jadi perjudian ini telah diperbarui, pasal tentang perjudian ini telah diperbarui, dipindahkan ke dalam buku 2 yang tentunya sanksinya menjadi diberatkan. Nah, di sini saya mencoba membuka KUHP dalam pasal 542 ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tadi. Dan di pasal 303 bis ini saya akan coba menjelaskan tentang pasalnya atau membacakan pasal 303 bis ini. Jadi, 1. Diancam dengan kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Poin pertama, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303. Kemudian, poin yang kedua, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian di sini ada kompromis. Kompromis ini adalah pembaruan KUHP yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Contoh, di sini ada ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui UU ini menambahkan bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Jadi kompromis ini sekali lagi adalah pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Dan kemudian yang ketiga adalah global.
Global ini adalah pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 ini ada tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Baik, saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.